Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, wabarakatuh. how are you today, guys? Selamat berpuasa ya, yang masih menjalankan puasa. Well, today is our 7th meeting ya. Udah pertemuan ke-7, it means that we have udah setengah ya. Udah setengah, minggu depan Kita udah sudah TS. sudah jalan setengah dari pembelajaran kita satu semester ini, dan next week will be midterm ya. Semoga lancar. Dan hari ini kita bahas tentang WH question, 5W1H kalau kita biasanya familiar dalam bahasa Indonesia. WH question ini apa? Oke, namanya WH question, ada 5W and 1H ya. Yang pertama adalah who, siapa, what, apa, where, di mana, when, kapan, why, kenapa, dan how, bagaimana. Oke, coba dijelasin Mas Anis ya. Oke, ini ya yang pertama dulu dari who. Who kan udah jelas ya, siapa. Contoh pertanyaan adalah who are you? Siapa kamu? Nah, gitu contohnya. Nah, ini nanti materi kali ini itu bukan kita biasanya kan dipakai untuk memahami sebuah teks biasanya. Kayak teks news yang pertemuan sebelumnya kan. Tapi di materi kali ini kita bukan membahas teks, tapi kita membahas gimana cara kita bisa menulis kalimat pertanyaan-pertanyaan ini dengan grammar yang benar. Iya, dengan susunan yang benar. Soalnya dari beberapa kasus yang sering dilihat itu biasanya masih banyak yang keliru. Jadi akhirnya diputuskan untuk memasukkan materi ini di pertemuan yang ke-7. Begitu. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah what. What itu apa? Contohnya, what are the purpose of this project? Apa tujuan dari project ini? Contohnya gitu. Kemudian yang ketiga itu where, di mana. Contoh kalimatnya bisa where do you work? Di mana kamu bekerja? Saya bekerja di mana gitu. Kemudian yang keempat ada when, kapan. When will you finish your project? Kapan kamu akan menyelesaikan projectmu? Nah, ini contohnya gitu. Lalu yang kelima why, kenapa. Why are you late in your first day? Ini biasanya kalian baru ditanyain sama bosnya, ini kenapa kamu terlambat di hari pertama gitu. Semoga nggak kayak gini nanti. Oke, yang keenam how, bagaimana. Contoh kalimatnya how do you do your work? Bagaimana kamu mengerjakan pekerjaanmu itu? Contohnya gitu. Nah, gimana cara kita menuliskan ya? Cara kita merangkai kata apa misalnya istilahnya ya? Sentence pattern ya. Memformulasikan ini ya kalimat tanya, 6 kalimat tanya ini dengan benar sesuai grammar dan ya berterima dalam inilah ketika kita menulis ya, tulisan biasanya. Kalau speaking mungkin tidak terlalu ini, tapi kalau tulisan memang jelas banget grammarnya itu harus benar. Gimana Miss yang ini Miss? Oke. Jadi ada sedikit perbedaan dalam 5W itu ya. Ada yang langsung patternnya itu polanya, ada yang langsung kata tanyanya tadi langsung bertemu dengan verb. Tapi ada juga nanti yang sebelum ketemu verb dia ketemu auxiliary verb kayak do, does ya. Kemudian kita lihat yang pertama itu who dan what. Ini digabungkan karena mereka sama patternnya. Ketika kita menggunakan who dan menggunakan what itu sama. So kalau who dan what itu kan artinya sama-sama bukan siapa sama. Dan kalau apa? Who siapa, kalau what apa. Jadi who itu kita gunakan untuk menanyakan orang ya. Kalau what itu untuk benda. Nih, who plus verb plus modifier, what plus verb plus modifier. Contohnya, who brings this book? Siapa yang membawa buku ini? Nah, setelah who kita perhatikan itu ada bring. Bring itu kan kata kerja ya. Siapa yang membawa buku ini? Terus kenapa dia ada s di bringnya? Karena kita bertanya itu merujuk pada satu orang ya Miss ya. Jadi kita bertanya siapa nih yang bawa, kita tuh merujuknya kepada satu orang. Jadi kita pakai s karena dia jadi singular ya. Subjeknya itu jadi singular, jadi dia butuh penambahan s. Masih ingat kan ya simple present tense yang kita pelajari in the first or the second previous meeting semester. Ya. Previous semester. Iya, previous semester. Dan ketika kita menanyakan apa, what happens to you, apa yang terjadi padamu,
Sama, tinggal kita tambahkan saja verbnya setelah kata tanyanya. What plus verb. What apa misalnya? Nanti dicari ya teman-teman Oke, ya. nanti kita cari ya. Nah, ini untuk menanyakan subjek ya, Miss ya. Jadi kayak untuk who menanyakan brings this subjek. book? Siapa yang membawa buku ini? Yang membawa buku ini adalah siapa misalnya? Misal Miss Suci. Miss Suci yang membawa buku ini. Berarti kan yang ditanyain kan Miss Suci. Miss Suci kan sebagai subjek. Nah, makanya kalau yang kalian tanyakan itu adalah subjeknya, kalian gunakan who atau what plus verb kata kerja kemudian ditambah modifier. Modifier itu maksudnya ya the rest of the sentence gitu ya, Miss ya, yang selanjutnya gitu. Bisa objek, bisa keterangan, bisa yang lainnya. Nah, ini ya kebalikannya ya. Kalau tadi menanyakan subjek, ini kali ini menanyakan objeknya. Nah, contohnya ini dulu patternnya dulu ya. Who atau what kemudian ditambahkan dengan auxiliary atau do atau does atau did. Auxiliary itu bisa ini ya. Misal model itu kayak can, will, may kayak gitu. Kemudian plus subject plus verb. Nah, subjeknya sama ya, tetap di ini ya setelah auxiliary. Contohnya ini, who are you waiting for? Siapa yang sedang kamu tunggu? Kamu sedang nungguin siapa? Saya nungguin Miss Suci. Nah, berarti kan Miss Suci di sini kan sebagai objek. Jadi kalau yang kalian tanyakan itu objeknya, kalian menggunakan pattern yang ini, menggunakan pola kalimat yang ini ya, yang kata tanya kemudian plus auxiliary gitu. Sama ya dengan yang what do you want? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin apa, Miss? Kira-kira, Miss? Saya ingin bakso. Ini puasa, Miss. Saya ingin bakso tapi nanti sore gitu, contohnya gitu. Berarti kan bakso dia kan saya subjek, ingin itu kata kerjanya, bakso aja kan objek. Nah, berarti kan yang ditanyakan adalah objeknya. Makanya dia menggunakan kata tanya plus auxiliary gitu. Nah, terus yang ini what diikuti kata benda. Nah, ini adalah menanyakan ini ya, kayak apa ya, jenisnya gitu ya, Miss ya, jenisnya ya contohnya. Ini kalau pola kalimatnya who atau what kemudian plus noun kata benda, kemudian ditambahkan auxiliary kayak yang tadi, kayak yang sebelumnya tadi, kemudian plus subject, kemudian plus verbnya, kata kerjanya gitu. Contohnya what book do you read? Buku apa yang kamu baca? Nah, itu kayak jenis bukunya gitu. Contohnya kita misal mau tanya, HP-mu merek apa ya gitu. What type is your handphone? Nah, contohnya kan kayak gitu. Auxiliary itu bisa is juga, bisa is. Nanti kalau yang auxiliary-nya itu is, kemudian jangan menggunakan verb. Verbnya itu kata kerjanya itu diganti dengan kata sifat atau kata benda. Semoga paham. Auxiliary verb itu kan kita artikan kata kerja bantu ya. Jadi kita pakai dia ketika ada kata kerja. Jadi ketika kita tidak ada kata kerja atau nominal sentence, pakai is, kita nggak perlu pakai to be ya, Mas ya. Kita nggak butuh auxiliary. Nah, oke, ini gimana, Mas ini? Oke, yang ketiga, yang keempat ini. When, where, why, dan how. Nah, ini polanya sama ya. Ketika kita mau bertanya when, kapan, where, di mana, why, mengapa, how, bagaimana, kita pakai auxiliary. Setelah 4 kata tanya ini, kita pakai auxiliary do, does, atau did, terus plus subject, plus verb, dan tanda tanya. Contoh, where do you live? Di mana kamu tinggal? Padahal kalau kita bahasakan bahasanya Indonesia, kita translate literally mungkin where you live ya. Kalau misalnya di mana where, kamu you, tinggal live, where you live. Oh, ternyata nggak bisa seperti itu karena pola kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu harus ditambahkan dengan auxiliary verb. Nah, di mana kita tahu kalau you itu kita pakai do, kemudian kapan kita pakai does, itu kembali ke pengelompokan yang kemarin kita pelajari di semester 1 itu yang subjek. I, you, they, we, do. She, he, it, does kan. Terus kalau dia past tense kita pakai did. Nah, itu kita jangan lupakan. Jadi kita lihat subjeknya. Where do you live? Kalau kita tanya di mana dia tinggal, where does he live? Jadi tergantung. Kemudian when did they meet misalnya, kapan mereka ketemu, pakai did. Kenapa? Karena ketemunya ini sudah selesai ketemunya kemarin misalnya.
Nggak kemarin juga, kita kan belum tahu ya. Kita kan bertanya kapan. Yang penting masa lalu gitu ya. Yang penting mesti kita ya. tahu mereka sudah bertemu dan kita tanya when did they meet. Dan why do you learn English? Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Nah, dari auxiliary verb itu kita bisa mengidentifikasi waktu ya. Ketika dia bilang why do you learn English? Dia pakai do nih. Nah, kita tahu do itu kata kerja bantu untuk simple present tense, berarti saat ini dia itu masih belajar bahasa Inggris. Tapi kalau kita tanya why did you learn English, berarti kita tahu bahwa belajar bahasa Inggrisnya ini sekarang sudah tidak lagi. Mungkin dia dulu kursus, sekarang tidak lagi. Berarti ini ya Miss ya, untuk mengidentifikasi present ataupun past itu bisa ini ya, nggak cuma keterangan waktunya aja ya Miss ya, bisa dilihat dari auxiliary-nya. Okay. Dan satu lagi, how do you go to campus? Sebenarnya kalau misalnya kayak spoken language itu biasanya ini bisa di skip ya. Itu kalau dalam yang tidak formal ya. How you go to campus itu berterima ketika kita ngobrol itu sesama teman ya misalnya, teman, yang pokoknya akrab gitu. Intinya kita tahu maksudnya ngomong itu tuh udah berterima untuk spoken language. Tapi untuk written language, bahasa yang tertulis seperti ini tidak bisa. How do you go to campus? Harus benar-benar kita tulis how do you go, bukan how you go to campus. Dan mungkin kalau speaking dengan orang yang yang nanti hubungannya itu formal gitu, mungkin lebih baik juga menggunakan yang ini yang benar. Jadi konteksnya tetap ya, bahasa itu konteks. Kembali lagi ya ke konteks. Jadi boleh aja sebenarnya dunia itu nggak dipakai itu nggak apa-apa. Cuman nggak dipakainya pas misal ngobrol santai sama temennya atau sama keluarganya misal gitu, itu nggak apa-apa. Cuman kalau sama dosennya, misal nih ada yang kuliah di luar negeri ngomong sama dosennya, ya pakai yang ini ya, yang formal, yang benar gitu. Nah, sudah selesai ternyata Miss. Well, that's the end of our slides today. So intinya materi kita itu memang kadang ringan, kadang cukup berat ya. Harus seimbang ya, Miss, cukup berat juga. Tapi intinya kita di sini tujuannya adalah teman-teman bisa memformulasikan kalimat tanya menggunakan WH question dengan baik. Dengan baik itu definisinya, polanya, strukturnya itu benar. Tidak tertinggal do-nya, tidak tertinggal does-nya, kapan dia tidak butuh. Tadi seperti yang pertama tadi, what dan who yang menanyakan subjek, dia tidak butuh do atau does, tapi dia langsung ke verb. What happens to you? Okay? I think that's enough for today, and be prepared to face your midterm. Semoga lancar insyaallah. Kalau diulang-ulang ya materinya walaupun sudah lewat 7 minggu. Semoga sukses. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.